Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala siyami wal qiyam wa ja'alna min khairi ummatin urijat linnas. Ahmaduhu ala taufiqi wa hidayatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ketua Perkumpulan Suka Duka Warga Al-Barokah Kelurahan Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung, juga yang saya hormati pengurus PSDW, juga Bapak Ibu warga dari PSDW yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, sekalipun kita telah berada di akhir bulan Syawal, kalau tidak salah Pak Edi Purwanto, Pak Dan Peci, hari ini tanggal 26 Syawal. Walaupun sudah di penghujung bulan Syawal, kita masih sempat untuk melaksanakan salah satu tradisi, khususnya umat Islam yang berada di Indonesia ini, yang kita kenal dengan halal bihalal. Saya bersyukur Pak, kedua kalinya ini. Jadi saya buka buku pada tahun yang lalu 8 Agustus 2015. Acaranya halal bihalal juga. Jadi saya putar sana putar sini, nah ini halal bihalal juga. Saya khawatir nanti ibu-ibu dan bapak-bapak ngomong, biasanya kalau mendengar ceramah itu seperti kita nonton main bola. Biasanya kalau nonton main bola itu Pak Edi yang pinter itu penontonnya. Nah ini biasanya, betul Bu ya? Nah, jangan-jangan ibu bilang itu kan sudah disampaikan tahun yang lalu katanya. Nah, ini maka saya ini berhati-hati karena acaranya sama. Tolong nanti Pak Edi kalau diundang lagi jangan halal bihalal aja. Mungkin ada kematian, akikoh ini. Baik Bapak Ibu, tapi hakikatnya kita disampaikan oleh beliau tadi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hakikatnya kita untuk memperdalam ilmu. Karena sekarang Bapak dan Ibu, coba saya tanya Bapak dan Ibu semuanya, mungkin kalau kita menyekolahkan anak sekolah agama sekarang, orang tua itu bingung. Nggak usah sekolah agama nak, nggak mungkin kamu jadi orang kaya, paling-paling suruh mimpin yasin. Maka jadi sulit ke sekolah-sekolah agama. Tapi saya sekolah agama Bapak Ibu, kaya juga saya. Bukan kaya duit Bu. Terus terang aja, Ustadz yang ada di Bandar Lampung ini kalau mau disaingi dengan saya, nggak mungkin bisa menyaingi kekayaan saya. Tapi dia diam, ini bukan sombong Ibu. Tapi saya sayangkan, papa saya itu, orang tua saya itu sampai meninggal dunia, pelitnya luar biasa. Dia meninggal dunia 11 tahun yang lalu meninggalkan emas. Bayangkan 72 kg emas yang tinggalkan orang tua saya, papa saya. Mensayang sampai meninggal, saya minta nggak dikasih, dibagi juga enggak. Nah ini yang saya sayangkan. Mungkin kalau Bapak Ibu nggak percaya, ikut saya ke Menggala. Itu ibu kandung saya, namanya Masni, Bapak dan Ibu. Jadi ditimbang sebelum papa meninggal 72 kg Bapak dan Ibu. Setelah meninggal ditimbang kemarin 82 kg, tambah gemuk deh Bapak Ibu. Bayangkan kalau mau saya jual itu Bapak Ibu.
Kalau kita bicara masalah ilmu, Bu, kapan kita belajar? Mungkin ada orang bilang setelah lahir, enggak juga. Wa ja'ala lakumus sam'a, ketika kita di dalam kandungan ibu kita 4 bulan kita telah dihidupkan oleh Allah. Mata kita belum difungsikan oleh Allah, hidung kita belum bisa difungsikan, mulut kita belum bisa berbicara, namun yang pertama kali difungsikan Allah adalah telinga kita. Maka jadi 4 bulan anak dalam kandungan itu sudah mulai diberikan ilmu. Coba saya tanya ibu-ibu dulu, kalau begitu anak lahir disambut dengan apa, Bu? Azan. Nggak ada yang disambut dengan nyanyi. Maka anak-anak dulu banyak pinter ngaji karena ibunya memang ahli zikir. Kalau sekarang anak-anak banyak pinter nyanyi karena ibunya memang pinter nyanyi, Bapak Ibu. Itu bedanya. Kalau ibu saya ngayunin adek itu, Pak Don Beci, itu nggak pernah dinyanyikan, itu dizikirkan. Tapi zikirnya bahasa Indonesia begini loh, Bu. Sambil dalam ayunan itu ada kain itu dia nyanyikan. Ya Allah, ya Tuhanku, anakku, Tuhanmu Allah. Sudah mulai dikenalkan. Nabi Muhammad, ya nabiku, Nabi Muhammad itu nabi muna. Baitullah kiblatiku, kalau kamu besar nanti sholat ngadep kiblat. Al-Quran ya imanku, Al-Quran itu petunjuk. Baru sama-sama yuk, Bu, biar nggak ngantuk, yuk. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Enak gak dengarnya, Bu? Ada ibu yang ayunan pakai Rabbal baroya? Nggak ada, paling dinyanyikan Magadon, 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 Magadon apa? Magadon itu mabuk itu, Bapak Ibu. Nah, jelas semua itu, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan halal bihalal ini kita awali, Bu. Saya awali dalam salah satu riwayat. Nah, ini mudah-mudahan udah pernah mendengar semua. Pak, kalau sekarang di masjid kita ini kan mimbarnya itu banyak pakai podium, ya Pak ya, langsung podium aja Pak dan Beci. Kalau Rasulullah dulu tidak, dia mimbar itu masuk ada tangganya, Bu, ada 1, 2, 3. Jadi pada salah satu hari raya, Bu, lihat saya di sini, Bu ya, jangan nengok kiri kanan itu Bapak Ibu. Nah, saya ini udah habis-habisan gaya dari rumah ini, Bapak Ibu. Saya lihat takut Ibu ngelihat mobil lewat sana itu. Nah, tangga. Jadi ketika Rasulullah naik tangga itu didengar oleh para sahabat, nggak biasanya Rasulullah ini kok khotib kali ini kok berbeda. Begitu dia naik tangga pertama, Rasulullah ini mengeluarkan ucapan kalimat amin. Tangga yang kedua hal yang sama diucapkan amin. Sampai tangga ketiga dia ucapkan juga amin. Baru dia menyampaikan khutbahnya. Selesai khutbah, sahabat bertanya, Rasulullah, tadi Rasulullah tuh naik tangga itu, mimbar itu, amin-amin tuh kenapa? Nah, kalian nggak lihat. Ketika saya naik tangga itu, malaikat Jibril datang kepada saya. Hei Muhammad, Rasulullah, katanya, maukah kamu mengaminkan doa saya? Bayangkan, Bu, yang berdoa siapa? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan Rasulullah, nggak usah pakai insya Allah lagi, udah pasti diterima itu, Bu. Apa di tangga pertama itu? Jibril berkata, ya Allah, ya Tuhan, baru saja hamba-hambamu ya Allah menunaikan ibadah bulan Ramadan ini, telah mereka isi dengan amal-amal ibadah, sholat tarawih dan lain sebagainya. Namun ya Allah, jangan kau terima semua amal ibadah hambamu itu yang mereka wa'ukukul walidain, mereka durhaka kepada kedua ibu dan bapaknya. Nah, jadi yang pertama kali halal itu orang tua kita ini, Bu. Terus terang saja saya ini kadang-kadang mau nangis kalau memikirkan orang tua, Bu.
Siang malam kita nyari duit ini kan salah satu kebahagiaan kita kan untuk membahagiakan anak-anak kita, betul Bu? Ada nggak tersirat di hati orang tua yang ingin mendapatkan balasan dari apa yang kita berikan kepada anak-anak kita? Tidak tersirat sedikit pun di hati orang tua. Hanya orang tua akan bahagia dan bersyukur jikalau anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Nah, jadi kalau gitu Pak dan Biji bertanya, bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Kalau orang tua sudah meninggal, cukup kita berdoa. Maka ada tradisi umat Islam, kalau mau masuk bulan suci Ramadan, mereka ziarah. Kalau sudah hari raya, mereka ziarah. Boleh Bu, boleh saja berziarah. Asalkan jangan sampai ziarah kita, yang doa kita sampaikan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, adakah doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita berdoa di kuburan itu, ada jawabannya. Apa? La tajlisi fil qabri. Orang-orang yang duduk di atas semen kuburan itu, jangankan doa mereka akan diterima oleh Allah, bahkan mereka akan mendapat ganjaran dari Allah. Ketika mereka meninggal dunia nanti, siksaan Allah lebih pedih dari dia membakar dirinya dengan api. Jadi di atas kuburan itu nggak boleh Bu, duduk di atas semen-semen itu nggak boleh, haram itu. Kalau kemarin duduk nggak apa-apa, karena kita baru tahu malam ini, ya Bu ya, kayak gitu aja. Nah, cuman bagaimana nggak duduk Pak? Kalau di kampung sebelah sana, begitu dia datang ke kuburan hari Lebaran itu, langsung dibacanya, siapa namanya, Sulaiman, kamu colepung di posau nih ciri ini itu di Lo Sulaiman, kamu sudah dekat dengan Tuhan man, tolong dulu man, hidup ini susah betul man, tolong dulu man, walaupun nggak 3 angka, 2 angka mana, minta nomor Bapak Ibu. Ini kadang-kadang. Maka kemarin Pak dan Bici, ada paman saya mau meninggal dunia, ini kenyataan betul. Begitu orang meninggal dunia, lakinnu mautakum la ilaha illallah, ajari orang akan meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya saya ajar ngucap la ilaha illallah, ngegeleng-geleng kepalanya. Saya bilang, aku kok neraka agak itu dalam hati saya, mau masuk neraka dalam hati saya ibu. Dan saya rubah ngucap asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali saya ngucap asyhadu an la ilaha illallah Pak Budi. Dia bukan jawab asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia yang jawab angwat ain. Saya tanya sama tante kenapa ini diajak asyhadu an la ilaha illallah, jawab angwat ain. Sudahlah, nah kan dia nggak pernah ngucap-ngucapkan itu. Allah perlihatkan perbuatan dia masih sehatnya memang hobi angwat ain. Nggak tahu angwat ain itu angka kuat angka main, itu apa? Ini kalau dia ketawanya kuat, ini memang banyak yang hobi juga ini benar Lampung Bapak. Ya. Pak, betul kata Pak pembawa acara, Ustadz itu kan dia pencerahan dengan ramah, bukan dengan marah-marah. Tapi orang kalau belum kenal saya ini kayak orang marah, walaupun saya nggak kenalan lagi, Bapak Ibu udah pasti. Kalau ngedengar suara seperti ini, muka seperti ini, udah ketahuan itu. Coba kalau kita ngedengar orang baca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggak usah ditanya, itu orang Lampung yang ngaji gitu Bapak. Udah ketahuan itu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil ngalamin, Jawa yang ngaji gitu. Ayu saya ada ngambil dari Padang, ayu saya Padon ngambil dari Padang. Orang Padang ini bukannya sama nggak, cuman bahasanya yang kadang-kadang agak terpengaruh. Ayu saya itu pernah dia yang baca ayat pendek, summa latui, itu Padang, jadi ada cirinya. Jadi ceramah juga punya ciri juga Bapak dan Ibu. Balik Boy ya, pada siapa? Halal bihalal pertama, kepada kedua orang tua. Tahun yang lalu udah pernah saya sampaikan, 10 orang anak mampu dipelihara oleh kedua orang tua, tapi 10 orang anak belum tentu mampu melihara kedua orang tuanya. Betul, itu istimewanya. Ini yang pertama dulu. Kok jadi saya kayak gini Pak Don ya? Biasanya saya ceramah itu agak tegas, ini kaki saya begitu dipanggil gemeter aja dari tadi, injek masih jalan. Padahal saya tidak pernah takut. Tak mulu bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa saya takut? Saya mengajak orang berbuat baik. Gemetar ini, maaf Pak Don Peci, bukan karena takut. Kalau sudah lapar, bawaannya gini Bapak-Bapak.
Saya dari terus terang aja, saya berangkat dari Metro tadi jam 5 Pak, saya belum makan terus terang aja. Ya, kalau dikasih ya alhamdulillah, kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa lah Bapak dan Ibu. Iya, karena cucu saya juga pernah saya sampaikan, cucu saya tadi SMS begitu saya duduk. Saya di ceramah di mana di mana Lampung Pak, ya mungkin Lampung. Itu cucu saya tidur semua Pak dan Beci, Pak Ketua, nggak ada yang nunggu saya pulang karena dia tahu orang Lampung itu apapun besar hajatannya tidak pernah dibawa pulang, mesti dimakan di situ. Jadi dia nggak perlu nunggu-nunggu saya pulang Bapak Ibu. Tapi kalau tanya saya di ceramah di mana, ceramah di tempat Jawa itu sampai jam 1 nanti malam nggak tidur mereka. Kenapa? Dia tahu kalau di Jawa itu tidak dimakan di situ tapi dibawa pulang. Tapi maaf Pak Don Peci, bukan berarti saya pulang nanti mau dibawa-bawain, bukan. Ya tapi kalau ada saya bawalah. Santai Bu, saya akan santai ceramah ini Bu. Itu yang pertama. Tangga yang kedua ini perlu tahu lagi Bu. Tangga yang kedua tadi ngomong lagi Jibril, ya Allah ya Tuhan, jangan kau terima ya Allah semua amal ibadah hambamu yang antara suami istri tidak mau saling memaafkan. Jadi kita ini Pak, maaf Pak, bukan saya ngangkat-angkat ibu, bukan. Kita ini jangan sombong Pak. Kita ini bisa berhasil, saya bisa berhasil kayak begini. Ini karena dua orang yang mendoakan saya. Satu siapa? Ibu saya. Yang kedua doa istri saya. Tanpa dua orang ini, maka kita ini perlu dengan istri ini baik-baik. Iya Pak, bukan halal minta maaf saja, tapi bagaimana kita tanamkan setahun ke depan kita dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Kunci ibu-ibu ini Pak Don, cuma 3 kunci ibu-ibu ini. Kalau 3 ini ada, termasuk ibu yang di belakang saya, kuncinya 3 Bu. Yang pertama Pak, yang pertama perempuan istri ini ingin dipuji. Kalau seorang suami selalu pandai memuji istrinya, rumah tangga akan mendapat cucuran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi puji ibu-ibu ini. Lihat saya kalau saya pulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih apa Dek? Masih buat kandang ayam kandang ini. Udah nanti kamu sakit, diupahkan saja. Ini namanya pujian. Walaupun dalam hati saya kadang-kadang mau mampus, kamu mampus lah kita kan. Nah, tapi pujiannya perlu itu Bapak-bapak dan Ibu. Jadi pujinya itu perlu. Yang kedua Bu, perempuan ini, istri ini, dia tidak mau dikritik. Tolong Pak, sampai kapanpun kalau istri dikritik jauh dari hidayah rumah. Betul Bu? Coba ibu pakai baju umpamanya keluar kelek, umpama keluar di depan, keluar di bawah sini, jangan dikritik. Yang bagus, Dek, daripada kamu pakai baju keluar kelek, keluar depan, keluar di bawah, lebih bagus kamu pakai busana yang pink, jilbabnya pink, sepatunya pink, bengemnya pink, lipnya. Senang gak Bu? Coba Dek, kamu akan pakai baju keluar kelek, keluar depan, keluar bawah, kamu pakai naik motor atau naik mobil sampai pasar Bambu Kuning sana, laknat Allah, itu pakai dalam kamar. Tahu apa enggak kamu? Ibu terima enggak? Jelas ibu jawab, ngomong kamu. 10 tahun gue jadi bini kamu, belum pernah kamu belikan saya baju. Kalau saya nggak ngambil kredit mati saya. Betul loh. Lah itu yang saling memaafkan antara suami istri itu, bukan hanya tangan saja. Maka saya ingat betul Pak Don, saya waktu itu naik haji sendiri Bu, naik haji sendiri. Betul belum ada duit waktu itu. Nah sampai di Mekah Bu, saya mau pulang, saya lihat ada baju tergantung. Pikir saya hebat baju ini. Langsung saya tanya berapa harganya. Mi'ah, 100 rial. Langsung saya nggak tawar lagi, langsung saya pakai Bu, saya pakai, saya bawa sampai di metro. Orang udah bubar, saya panggil dia, Dek, sini Dek, ada apa? Saya belikan kamu baju. Begitu dilihatnya Bu, ditanya, sampai hari ini masih ada baju itu Bu. Di sininya kuning, sininya hijau, sininya rembai-rembai itu Bu, ada deh itu. Ditanya, inilah untuk kita bagaimana dengan istri. Saya mau tahu dia. Waduh katanya, bagus katanya Kak Haji. Berapa Kak Haji ngebelinya? 260.000. Wah mungkin kalau sini Kak Haji mungkin harganya 400 lah.
Wih, besarlah hati saya, dalam hati saya nggak ditipu orang dalam hati saya ini. Udah Bu, kurang lebih 2 bulan saya main-mainlah ke Metro itu. Subhanallah, saya bilang, nggak tahunya Bu, ada tukang kupas kelapa itu, tukang jual kelapa itu. La ilaha illallah, ini mirip dengan baju yang saya beli di Mekah. Ini fakta betul ini Bu. Akhirnya saya pulang, saya bilang sama dia, Dek, saya bilang maaf kurang ajar orang Arab itu. Saya bilang apa? Baju yang saya belikan sama kamu 260.000 itu nggak tahu tukang kelapa itu cuman beli 35.000 katanya. Akhirnya apa? Istri saya ngomong, saya memang sudah tahu Kak Haji, cuma saya takut Kak Haji tersinggung. Nah, itu dia. Itu rumah tangga seni namanya Bu. Isomul muhabbaita jadi itu muhabbah. Jadi nggak pernah ribut kita dalam rumah tangga. Jadi itu yang kedua Bu. Yang ketiga, masih sanggup dengar ceramahnya Pak ya? Lah yang mikir ngomong kan saya. Yang ketiga apa kelemahan? Perempuan ini kelemahannya apa Bu? Cemburu. Sampai kapanpun ibu ini tetap cemburu. Jadi kita sebagai suami harus jaga. Saya ini pernah ribut Pak sama istri saya. Betul, ini kenyataan betul Bu. Jadi karena kebetulan saudara saya di Bukit Kemuning itu kebetulan ada hajatan. Nah berangkatlah kami Bu naik motor. Saya belum punya mobil waktu itu Pak. Woi, mesra betul lah kami berdua itu, dia megang perut. Saya bilang hati-hati ya Dek. Woi, pokoknya mesra sekali lah itu, mesra betul itu. Akhirnya Bu, begitu sampai di bukit, saya mulai ceramah. Selesai ceramah, makan sudah, saya ajak pulang dia. Mari Dek kita pulang, ceramah sudah, makan sudah. Pulang ada kamu sendiri. Tanpa kamu saya bisa pulang. Balak saya bilang. Kelemahan perempuan ini yang dipuji sudah. Dikritik nggak? Oh jangan-jangan cemburu. Tapi saya ngerasa nggak pernah pacaran. Sudahlah pulang-pulang. Pulang juga Bu. Nah yalah motor ini udah jalan. Begitu jalan motor, alang kenteng motor ini. Saya kira nggak naik dia. Begitu saya tengok di belakang, la ilaha illallah, nggak mau megang perut lagi, duduk di jok belakang. Namun celepung, aku mati Bu bayi ini, saya bilang apa Ibu. Akhirnya udah saya tahu, ini mesti cemburu Bu. Padahal saya ngerasa nggak pernah pacaran. Akhirnya apa Bu? Selesai sampai di rumah, udah makan dan minum, udah sholat, saya ajak sholat, saya ngomong sama dia. Saya minta Dun, maafkan kesalahan saya, ya. Kalau andainya lihatnya di bukit saya menyakitkan hati kamu, tapi yakinlah Dek, saya nggak pernah menyakitkan hati kamu Dun. Saya bilang kenapa? Maka Dun itu nama istri saya Duna, itu maksudnya bahwa Dun, saya bilang bukan mudah Dun, 5 tahun 8 bulan kita pacaran baru kita menikah. Tidak sedikit pun tersirat di hatiku merasa benci dengan kamu. Tapi kalau kamu benci dengan saya, itu hak kamu. Benar-benar karena ibadah sholat membawa keberuntungan, tangan saya langsung dipegang, diciumnya. Enggak, katanya Kak Haji, saya enggak benci dengan Kak Haji. Enggak, kalau saya benci dengan Kak Haji, enggak anak kita sampai 5 Haji. Kalau gitu kenapa? Saya bilang begini Dek, ini Kak, katanya waktu kakak ceramah itu saya duduk dekat ibu-ibu. Nah ibu itu tanya sama saya, ibu yang istrinya Pak Kamislihan? Ya betul. Dia tanya kapan ibu kenal sama Kamislihan? Saya jawab, ya, tahun 76 nikah tahun 82. Ya kan betul. Ibu itu ngomong beda. Kata ibu itu, Bu, kalau gitu duluan saya kenal sama Kamislihan. Saya kenal sama Kamislihan tahun 70 sampai 73. Nulah sakit hati ekam no katanya. Alanya saya ketemu mantan kamu dah. Betul Bu? Nah itu dia, jadi saling memaafkan antara suami dan istri. Bu ya, Bu, ibu mau masuk surga Bu ya, termasuk ibu yang di sana. Nah ini tadi kan ayat dikatakan oleh qori kita tadi, allazina yunfikuna fisarra wad dharra. Sedekahlah kamu dalam waktu kamu lapang atau sempit. Kalau ibu tidak perlu bersedekah dengan suami dengan harta, karena bukan itu kewajiban ibu. Kewajiban hak ibu menerima. Tapi ibu bisa bersedekah dengan suami dengan cara apa? Satu, Bu, ibu masuk surga, bagus. Anak mau taat, mau bakti, ya. Kalau suami ibu pulang, perhatikan, langsung praktek besok. Kalau suami ibu pulang, begitu dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu jawab salamnya, berikan senyuman kepada suami. Senyuman yang diberikan kepada suami ketika dia baru pulang itu bisa menghapus 2/3 dosa ibu semua. Amin. Yang kedua, begitu dia duduk,
berikanlah segelas air putih kepada suami. Segelas air putih yang disedekahkan kepada suami ketika dia baru pulang itu sama dengan ibu menunaikan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kalau ibu ingin kedua orang tua ibu masuk surga, setelah suami pulang, ibu berikan senyuman. Begitu sudah dikasih minum, ibu jangan bertanya yang lain, ibu ambil anduk kecil atau anduk besar. Oh kak, alangkah banyak keringat muka gitu. Saya tanya ibu-ibu, pernah nggak pak istri kita seperti itu? Alah, kalau model istri kita assalamualaikum nggak perlu salam, dapat duit apa enggak loh lah. Bu, kalau ibu datang malam ini di sini, suami ibu datang, tidak ada persoalan. Begitu bisa pulang, assalamualaikum, laju senyum, kasih air minum, laju ngelap keringat. Jelas suami ibu ngomong, alhamdulillah Pak Ustadz, langsung dipraktekkannya Pak Ustadz. Yang saya khawatir ibu-ibu datang di sini, suami ibu nggak dengar ceramah saya, jelas dia kaget besok. Assalamualaikum, orang begitu senyum, laju kasih air minum, laju ngelap keringat. Jelas suami ibu ngomong, sejak kapan kamu gila Halimah? Bu, silakan ketawa nggak apa-apa. Yang penting ketawa itu punya makna. Yang dilarang itu kalau ketawa kita ngomong yang nggak keruan, ngomong kotor. Kali ini kan punya makna. Oh iya begitu berarti. Bu, kembali bu ya. Dan yang ketiga, nah ini ketiga. Dan naik tangga lagi yang ketiga, ya Allah ya Tuhan, jangan kau terima ya Allah semua amal ibadah hamba-hambamu yang antara sesama mereka tidak mau saling maaf memaafkan. Nah ini tujuan halal bihalal. Jadi nanti tolong bapak ibu, yang ibu-ibu rombongan ibu-ibu, yang rombongan bapak-bapak, jangan kita bubar dulu yang bagusnya, maknai halal bihalal itu. Artinya nanti berdiri pak ketua, pak RT atau pak camat semua kita, baru kita ayo bareng kita salaman. Kenapa? Ketika kata Rasulullah, ketika 1, 2 atau 3 orang, apalagi bulan Syawal, dia langsung pegang tangannya. Begitu saya nanti jabat tangannya Pak Don Peci atau Bapak, begitu tangannya ini digenggam, 69 rahmat yang diberikan oleh Allah. Ketika tangan ini terlepas, ditambah Allah 1 rahmat lagi. Ketika saya dan Bapak berpisah, saya hilang dari pandangan Bapak, Bapak hilang dari pandangan saya, maka dosa orang yang bersalaman tadi langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi itu perlu salaman, tapi jangan main-main loh Bu. Ada kemarin itu ibu-ibu dia nggak tahu saya ustad. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Laju disalamnya saya, dikerok-keroknya tengahnya bapak-bapaknya. Laju sekolah nyak lama lagi menganai. Aku padah bebai jerwana. Jangan biasakan itu ya main-main loh bu. Kita ini kadang-kadang kan dibuat main-main. Nah jadi mudah-mudahan ibu-ibu halal bihalal kita pada malam hari ini kita saling salam bersalaman. Kenapa bu? Tiap detak jantung kita ini dosanya banyak betul. Bu, maka pernah Ibnu Hajar itu bekerja di satu tempat. Taruhlah saya Ibnu Hajar bekerja dengan Pak Haji Budi. Nah jadi nguruskan apa ini? Pak Haji Budi ini banyak sapi, ya banyak onta kambing. Saya uruskan itu. Nah sudah sekian tahun Pak Budi ngomong sama saya, Pak Hamislihan Ibnu Hajar, tolong potong sapi 1 dan pilih daging yang paling terbaik, berikan kepada saya. Datanglah Ibnu Hajar ini bawa hati dengan lidah. Berpikir Pak Budi ini, berarti daging yang bagus ini adalah lidah dan hati. Selang beberapa tahun kemudian Pak Budi perintah lagi pada Ibnu Hajar, Ibnu Hajar tolong potongkan lagi 1 ini sapi, bawa daging yang paling buruk, yang paling jelek kepada saya. Datang Ibnu Hajar bawa hati dengan lidah juga. Nah akhirnya ngomonglah Pak Budi, kamu ini apa tolol kamu ini Ibnu Hajar. Saya kemarin minta yang bagus, yang bagus kamu berikan lidah dan hati. Saya minta yang jelek kamu bawakan lidah hati. Kata Ibnu Hajar benar. Lidah dan hati itu kalau dia baik akan menjadi baik, tapi kalau lidah dan hati itu buruk maka akan menjadi buruk. Artinya bapak-bapak ibu, tidak ada yang tidak akan terlontar dari mulut kita ini. Sekarang aja bapak ibu mesti ada yang ngomong, belagak betul Ustadz ini, kapan mau berhentinya? Kalau ada yang ngomong kayak gitu udah saya maafkan dulu, minta maaf bapak dan ibu. Sebab kita ini hati-hati bu, belis di sini ada, setan di sini banyak betul ini bu.
terutama setan yang ada di sini ini namanya setan itu Bapak Ibu namanya walhan. Setan itu kan ada 3 namanya. Kalau belis kan itu 1. Setan itu ada yang nama walhan, apa namanya dasim. Ada setan dasim. Dasim ini tugasnya untuk menghancurkan rumah tangga. Suami istri yang ribut, yang cekcok sampai mendatangkan perceraian, itu tugas nama setannya dasim. Jadi ingat ibu-ibu kalau suami ibu marah lalu ngomong, dasim, bilang kayak gitu Bapak dan nah ditegur deh dasim, itu setan dasim itu Bapak Ibu. Ada lagi setan yang kedua, nama setan yang kedua tuh walhan. Walhan itu apa? Setan yang selalu akan mengajak kita melalaikan kita, termasuk sekarang ini yang bawaan mau tidur, yang bawaan mau pulang, yang bawaan nggak mau mendengar ceramah, itu tugasnya walhan. Tapi alhamdulillah di sini walhannya nggak ada Bapak dan Ibu. Mantap melihat saya semua ini Bapak dan Ibu. Ya alhamdulillah lah Bu ya. Yang ketiga, ini bahaya. Tolong ibu-ibu yang di pasar. Ada ibu yang dagang di pasar ya. Oh itu tugasnya setan namanya zanabur. Zanabur itu membuat keributan di pasar, menipu di pasar. Kalau kita buat beli ikan sekilo nggak nyampe umpamanya, itu tugasnya zanabur. Ibu juga yang sering ribut di pasar itu zanabur. Kan ibu sering ribut di pasar. Berapa harga cabai ini? 35. Alangkah mahalnya. Di sana kan 30. Ini zanaburin bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, jadi kembali lagi Bu, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan halal bihalal tadi udah lengkapin dulu Bu. 1 tadi sudah, 2 sudah, yang ketiga kita saling memaafkan di antara kita ini, karena tidak ada manusia ini yang tidak akan terlepas daripada noda dan dosa. Saya juga sering kayak begitu Bu. Ya, sering dengan istri saya itu. Ya, cuman dalam hati aja, karena istri ini kadang-kadang sulit juga Bu, tetapi istri ini juga perlu kita jaga Bu. Kenapa? Karena doa ibu-ibu ini tahun yang lalu saya pernah sampaikan, ibu masih dengar Bu, ingat doa perempuan ini lebih cepat dikabulkan oleh Allah istri ini dibanding doa bapak-bapak. Kenapa? Karena perempuan ini dilebihkan oleh Allah 10 perasaan, laki-laki cuma memiliki 1 perasaan. Maka banyak laki-laki nggak punya perasaan itu Bapak dan Ibu. Nggak mau ketawa nggak, karena memang benerin Bapak dan Ibu. Kalau laki-laki dilebihkan oleh Allah 10 akal, perempuan cuma memiliki 1 akal. Maka banyak perempuan kita akal-akali Bapak dan Ibu. Ya, kalau ibu nggak percaya, tolong ibu yang nggak percaya, coba kalau ibu berdoa, ngomong Lepung, saya ngomong Lampung dulu. Coba kita ini kan ngomong Lampung cuma tabik pun aja. Tabik pun, coba lebih dari tabik pun itu aja. Nah, ibu berdoa dengan bahasa Bu, ya Allah Tuhanku, abangku sakit, anakku masih kecil-kecil, tolong sembuhkan dia ya Allah. Saya belum sanggup jadi janda ya Allah. Oh ibu, air mata ibu digenggam malaikat Mikail wa ijabatud dakwah, langsung dikabulkan. Itu hebatnya kalau perempuan. Coba kalau Pak Don Pici berdoa sama dengan saya. Lihat kalau laki-laki berdoa, ya Allah Tuhanku, istriku sakit, anakku masih kecil-kecil, tolong ya Allah. Bukan tolong sembuhkan kalau laki-laki, tolong ya Allah, berikan kesimpulan dan keputusannya. Kemarin tetangga saya Pak meninggal Bu. Coba betul nggak Bu? Lihat kalau ibu meninggal suaminya, siapa yang meninggal suami, lihat pipi ditinggal Ustadz Ujeb, dia nangis. Mesti lihat kalau perempuan dia ditinggal oleh suaminya, dia nangis seperti tangannya di antara dada ini. Itu ini. Coba kalau laki-laki meninggal istrinya, tangannya nggak di dada, mesti di batang hidung. Dek, saya nggak ngira kamu mati Dek. Yang dilihat telunjuk ini Bapak dan Ibu. Ini punya makna. Maknanya apa? Siapa gantimu Dek? Nah, Pak Don kemarin Bu, Mbah apa Dek, nek Jone, nek ngomong Jone, Mbah Kakung karo Mbah Putri ya. Nek Mbah Kakung iku mbah sing lanang, nek Mbah Putri iku sing wedok. Mbah kula sing lanang, Mbah kula sing lanang umur 90 tahun. Mbah kula sing putri iku umur 85 tahun. Orang iso mlaku, nggak bisa jalan lagi Bu. Karena saking bongkok udah kalsiumnya itu. Kalau nggak ditolong oleh tongkat nggak bisa. Tapi saya lihat semakin tua ini semakin kompak. Nah kalau mbah saya yang wedok yang perempuan itu keluar, datuk saya yang laki-laki, ya datuk yang laki-laki kan, datuk saya ngiring dari belakang. Saya cuma ngelihat mereka kepalanya aja yang saya lihat. Nenek saya bawa tongkat, saya lihat kepalanya.
kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan. Itu kepala nenek saya. Kakek saya bukan kiri kanan. Enggak, naik turun, naik turun. Oh, saya ngambil kesimpulan berarti kalau perempuan sudah tua nggak mau, nggak mau, nggak mau. Laki-laki tua sampai kapanpun masih mau juga lah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dan saya senang Pak melihat perkumpulan ini begitu banyak uang tadi yang bisa dikumpulkan segala macam. Ini satu persatuan yang luar biasa yang kita dapatkan. Biasanya kita dapatkan di desa ini, bahkan di kota-kota besar seperti ini. Luar biasa ini Bapak Ibu, dan ini perlu kita lestarikan ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau suka dan duka, kelihatan kan suka dan duka. Berarti ketika kita suka, bayangkan aja berapa tadi Pak kakaknya tadi Pak? 319 kakak ini. Kalau ada satu yang hajatan, kita nyumbang aja 10.000, nggak bisa kita gambarkan berapa duit itu Bapak dan Ibu. Betul Bu? Begitu juga kalau ada yang meninggal dunia. Kita ini kan pelit Bapak Ibu. Kalau ada orang yang meninggal dunia, duitnya dikit, ya. Kalau ada orang yang hajatan, duitnya besar. Coba kalau orang hajatan, berapa kita bawa duit? Mungkin ada yang 100, ada yang 50, ada yang 25.000, betul Bu ya? Tapi ketika ada orang yang meninggal dunia, berapa kita bawa duit? Berapa coba? Enak kali 10. Kadang-kadang ada Pak kawan saya itu namanya Bangka, kebetulan pas dia ini ada meninggal dunia, dia ngomong sama saya, Kamsihan katanya, saya ini apa nggak bawa duit, ya saya cuma bawa duit 10.000. Saya bilang udahlah Tuhan maklum, saya bilang. Nah nggak lama di situ dia masukkan tangannya di kantong, dibukanya baskom itu, dimasuk ke pikir saya mau nipu saya dalam hati saya. Saya bilang, Kak, kamu bilang nggak ada duit Kak, tapi kamu ngambil kantong, kamu masuk. Diam-diam kamu sian, itu cuma pura-pura aja Bapak dan Ibu. Nah kenapa? Karena baskomnya ditutup Bapak dan Ibu. Jadi mulai besok nggak usah tutup lah, dibuka aja itu Bapak dan Ibu. Nah karena kita ini kan, maka dikatakan ayat tadi, ayo pisaro iwat doro, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Wajar kalau orang lapang bersedekah. Dalam keadaan sempit kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tadi ayat dibaca wal kaziminal ghaiza. Bagaimana setelah hari raya ini Bapak dan Ibu kita bisa menahan sabar, kesabaran kita. Tidak cepat kita emosi dan marah. Dan yang ketiga tadi wal afina anin nas, kata ayat Ali Imran 134 tadi, kita mau memaafkan. Allah saja pemaaf kok. Allah pemaaf, kita sebagai manusia nggak mau menjadi pemaaf. Allah aja memaafkan, apalagi kita. Kita ini kadang-kadang kan begitu Bu, maka orang minta maaf itu salaman, saya minta maaf, terima maafnya, jangan lehernya ke sana. Gue sih menurutnya terpaksa aja gue nih. Lehernya ke sana, tangannya yang dipegang Bu. Jadilah kita menjadi orang yang pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gimana Bu? Lanjut? Iyalah lanjut, sebentar lagi Bu, biar kaki saya gemeter sebelah kiri baru pas. Nah jadi kalau udah gemeter semua baru dia mantap itu Bapak dan Ibu. Dan kembali lagi Bapak Ibu, karena kita hidup ini, apalagi panitia tadi Pak, 35 juta itu panitia itu Pak, duit kita lapang dada. Karena kita ini kadang-kadang kan hati kita mudah-mudahan tidak. Kalau hati, kalau Bapak Ibu ingin awet muda, Bu, ingin awet muda, tidak punya beban hidup ini, yang pertama hilangkan yang namanya iri dengki, dan yang kedua hilangkan dendam. Dua ini kalau bisa hilang, mudah-mudahan kita pasti awet muda. Amin. Coba kalau orang iri sama dengki, mukanya mesti bagaimana? Nurut terus muka, tambah tua ini Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena kita punya sifat iri dan dengki. Nah jadi mudah-mudahan ini sudah mau hampir selesai Bu. Kita ini sudah memasuki nanti Syawal, ini sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Berarti sudah masuk bulan Zulhijjah. Nah sebentar lagi bagi kita yang menunaikan ibadah haji, ada yang berangkat di sini Pak ibadah haji? Amin. Jadi tolong Pak dan Beci kalau ada yang nanti naik haji tolong diundang juga saya. Ya nggak apa-apalah promosi, masa organ aja bisa promosi, saya juga nggak bisa promosi Ibu. Sebab naik haji itu enak loh Pak. Maka saya kalau bilang orang naik haji itu ilmu itu Bapak Ibu Allah tahu, Ibu juga mau berdoa Bu, daripada Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina. Fid dinanya dari mana? Nggak ada fid dina itu.
lebih baik kita bahasa yang kita tahu saja daripada bahasa yang nggak ngerti. Betul Bu? Ada kawan saya dikit-dikit bahasa Arab, dikit-dikit bahasa Arab, kesasar di Mekah dia, matinya nyak tumbang katanya. Bagaimana ngomong Arabnya ini? Dia cuma tahu bahasa Arab itu dalam Al-Quran itu, Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang lurus. Itu aja yang dia tahunya. Dilihatnya ada orang brewok, wah nggak salah gini, orang Arab ini langsung disapa, hai Syekh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai Syekh, waalaikumsalam, hai Syekh, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang lurus. Kebetulan Syekh ini cuman brewok godeknya aja yang dari Arab, dia dari Jawa Timur, bapak dari ibu. Jadi dia ulang, hai Syekh, ihdinas siratal mustaqim. Syekh itu langsung menjawab, siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya apa Bu? Dengan bahasa yang kita kena tahuin aja Bu ya. Nah jadi sebagai penutup ceramah saya dari halal bihalal ini, mari Bapak Ibu kita tingkatkan terutama sholat Bu ya, sholat ini. Karena sholat ini Bapak Ibu, nanti kalau saya meninggal dunia Pak Dan Peci, 7 langkah Bapak nganterkan saya, malaikat itu sudah datang sama saya. Hei kamu sian, bangun, tolong kamu catatkan semua amal kebaikan yang kamu lakukan selama di dunia. Nah dia minta catat Bu. Maka nanti kalau ada yang meninggal dunia di warga kita ini, apa besok atau lusa, tolong udah dimandikan, masukkan pulpen 1 Bu. Ya nanti kan nyatetnya kan enak. Hei catat, udah bawa pulpen. Lah pulpennya bukan pulpen yang 1.000 rupiah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua pertanyaan kubur itu ada di dalam sholat. Kalau kita sholat nggak usah dihafal, mesti jawab. Tangan yang masuk pulpen ini Bu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, ini yang maksudnya. Aidihim, telunjuk jari ini yang bersaksi di hadapan Allah kalau nanti dia meninggal dunia Bapak Ibu. Nah cuman kita nggak usah ribut lah Pak, kita ini kadang-kadang ribut, orang Islam ribut, ada yang asyhadu an la ilaha illallah begini, ada juga yang dicuil-cuil begini, ada juga yang ditarik-tarik kayak begini. Saya pikir mana yang mau dipakai silakan saja, mau begini boleh, mau begini boleh, mau begini boleh, yang penting ucapannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad, itu yang paling pokok. Tapi harus pakai telunjuk. Kalau di luar telunjuk saya nggak jamin juga Bu ya, umpamanya ada yang merubah jadi jempol, asyhadu an la ilaha illallah, nggak ada jempol nggak ini Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana kita tingkatkan ibadah sholat kita Bapak dan Ibu ini Pak. Kalau kita yang Islam, yang namanya sholat itu yang muhusuk itu saya kira nggak ada. Ini sebagai penutup Bu ya, nggak ada yang Allahu Akbar, nggak ada yang diingat lagi kalau nggak Allah, nggak ada. Saya kira siapa orangnya, nggak ada. Saya juga tadi sholat maghrib di jalan Allahu Akbar, begitu Al-Fatihah, imam yang ikut Al-Fatihah ngomong dalam hati saya, wah nggak adanya Rusli, jam berapa ini mulai mana? Itulah yang namanya ada di sini Bu, betul nggak Bu? Tapi walau demikian kita tetap melakukan sholat Bu. Maka saya bilang hati-hati ya Pak, yang sudah naik haji itu hati-hati. Sebab orang awam ini kalau udah naik haji itu dia dianggap hebat, udah dianggap bisa mimpin yasin, mimpin tahlil, berdoa. Padahal belum tentu Pak. Dia naik haji itu kan cuma memenuhi rukun Islam Bu. Tapi orang awam ini kalau sudah naik haji itu sudah dianggap hebat. Tapi kita harus belajar. Kejadian betul ini Pak, kejadian betul di kampung saya itu, anak paman saya. Begitu dia pas maghribnya pulang dari haji itu bagus, nggak pernah tinggal lagi lah di masjid 5 waktu itu. Suatu ketika sholat maghrib, imamnya sakit Pak Dan Peci, terpaksa haji tadi yang disuruh, Pak Haji jadi imam kita sakit. Oh saya ini belum pernah jadi imam, kata dia kayak gitu. Haji apa? Jangan ngomong kayak gitu, 40 juta gue nyampe suruh naik haji, dia bilang. Dia itu mulai pun mana PL bilang dah gengsi dia, teruskan sama nekat jadi imam. Dia ingat kata orang tua dulu, kalau sholat maghrib baca kuliah sama keluhu. Allahu Akbar, mantap lah pokoknya imam belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, kata makmum di belakang. Bagus ini haji nih. Mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma battum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud
Jadi kata makmum, imam berdebut-debut. Maksud dia berdebut-debut itu Pak, dia lupa sama ujungnya itu apa. Maksudnya supaya makmum ini lakum. Nah makmum ini nggak ada yang jawab. Mikir imam apa ujungnya ini. Nggak ada yang ngejawab. Makmum juga ngomong, imam berdebut-debut. Kalau gini udah batal sholat begini. Akhirnya balik dia ngadep makmum. Nah dia ngadep makmum, bingung kenapa imam kita diam. Dia ngomong, saya kata dibilang nggak bisa jadi imam walaupun udah naik haji. Nah saya berdebut-debut tuh saya lupa sama ujungnya apa. Nah kalian ini nggak ada yang jawab, ya kami ini nggak ada yang tahu. Nah udah kalau gitu sholat masing-masing aja bapak. Nah itulah Bu ya. Nah saya kira Bapak dan Ibu yang saya hormati, pakar gizi mengatakan lebih baik makan telur sebutir penuh dengan gizi dan proteinnya yang dapat memancarkan pikiran sehat, hati yang sejuk dan damai, Bu ya. Jadi dari bandingkan makan genjer 2 piring masuk sama keluarnya sama Bapak Ibu. Kalau nggak percaya makan aja genjer 2 piring, jemuh luah negegoh gawok. Jadi apa arti ceramah yang panjang tidak punya makna walaupun sekelumit mempunyai arti yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang nanti mudah-mudahan saya tetap diundang. Kenapa? Kalau saya diundang nggak perlu datang ke rumah saya, cukup pakai HP, pakai handphone. Kenapa? Kalau kamu memudahkan orang, insya Allah kamu juga bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan sekali saya ceramah ada satu saja yang dapat diamalkan, maka umur saya akan ditambah 30 tahun. Amin. Apalagi nama saya Kamis Lihan. Kamis Lihan ini dalam primbon lama matinya Bapak dan Ibu. Iyalah kalau umpamanya malaikat, hai malaikat Israel, cabut nyawa hambaku. Ya Allah, alangkah banyak yang mau cabut. Nggak usah bingung, malaikat Israel, urutkan abjadnya. Maka Kamis Lihan itu selamat. Hati-hati yang nama Abdullah, Abdurrahman, Kak Edi juga dekat. Tapi nggak usah Pak Edi, kemarin saya ceramah di Bandar Jaya, yang mati malah Zainal Bapak dan Ibu. Nah akhir Bu, terima kasih Bu ya. Perhatian ibu-ibu yang belum pernah dengar ceramah saya mungkin kaget, inilah model saya nggak bisa kata Pak dan Peci, saya berpura-pura. Masih ingat kemarin Bu pura-pura? Masih ingat ceramah saya? Yang namanya pura-pura itu nggak bagus Bu. Ikhlas saja semua pekerjaan kita. Kalau kita ikhlas, insya Allah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan ganjaran yang baik untuk kita. Betul? Saya bilang 5 tahun yang lalu di kampung saya 7 tahun Pak orang pacaran. Amun celepung 7 tahun ngagel. Tiba-tiba cewek ini SMS, abang, begitu abang terima SMS ini, hubungan kita putus. Wah, begitu dibaca bujang, alang kejam kamu. Datang, dek, SMS kamu saya terima. Pura-pura nangis juga dia. Tega kamu memutuskan saya, bang, mungkin kita bukan jodoh. Bukan soal jodoh yang saya maksudkan. Selama 7 tahun saya pacaran dengan kamu, sedikit demi sedikit saya nabung duit membelikan kamu mobil. Tiba-tiba mobilmu saya belikan, kamu memutuskan saya. Ini yang buat saya kecewa. Cewek itu langsung ngomong, bang, saya pura-pura aja mutusin abang. Kata yang ceweknya, yang cowoknya juga ngomong, maaf dek dengan rendah hati, saya pun pura-pura mau beliin mobil bapak-bapak dan bang. Nah jadi yang nama pura-pura itu nggak bagus lah saya kira ya. Saya kira demikian sekali lagi, dan mari kita bersama berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalla wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, setelah 1 bulan penuh kami melakukan amal ibadah puasa Ramadan ini, kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikanlah amal ibadah itu di sisimu. Dan ya Allah ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, yakni golongan orang-orang yang amal ibadah yang kami lakukan di tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Berarti kami termasuk golongan orang-orang beruntung. Dan jauhkan kami dari golongan orang-orang yang merugi, yakni golongan orang-orang yang amal ibadah yang kami lakukan di tahun ini sama dengan tahun yang kemarin. Berarti kami termasuk orang-orang yang rugi. Justru hindarkan kami dari golongan orang-orang yang tersesat,
golongan orang-orang yang mendapat celaka, yakni golongan orang-orang yang amal ibadah yang kami lakukan di tahun ini lebih buruk dari tahun yang kemarin. Berarti kami termasuk golongan orang yang celaka. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami ya Allah, agar kami dapat mampu melaksanakan segala perintah-Mu dan kami mampu meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami pun bermohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan Engkau masih memberikan umur panjang kepada kami, sehingga di tahun yang akan datang kami pun masih dapat menemukan atau bertemu dengan bulan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dan kesalahan kami ya Allah, baik itu yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, baik itu dosa yang kami lakukan dengan ucapan kami atau kami lakukan dengan tingkah laku dan perbuatan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, inilah doa yang dapat kami sampaikan ke hadirat-Mu, mohon Kau dapat mengabulkannya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa na'amala solihan tardo wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, kita baru saja sama-sama mendengarkan tausiah tentang makna daripada halal bihalal yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Dr. Andes Haji Kamis Lihan. Dari apa yang beliau sampaikan tadi, kita mendapatkan suatu pelajaran moral bahwasanya dengan acara halal bihalal ini akan terbangun sebuah komitmen bersama untuk kita, sehingga kedepannya kita akan selalu melakukan yang baik, yang bermanfaat, serta yang menyenangkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga acara halal bihalal ini akan menjadi suatu media pengontrol untuk kita saling mengintrospeksi diri kita akan kesalahan-kesalahan kita di tahun yang lalu, sehingga di tahun ini kita dapat kembali membangun sebuah hubungan yang harmonis dengan suami atau istri, dengan kedua orang tua, dan dengan tetangga kiri dan kanan, dengan cara saling memaafkan dan saling menyadari akan kesalahan dan kekurangan dan kehilapan yang ada pada diri kita masing-masing. Untuk itu kami mohon nanti sebelum bapak-bapak dan ibu-ibu meninggalkan tempat ini, kita bersalam-salaman, kita bermaaf-maafan, yang bapak-bapak dengan bapak-bapak dan yang ibu-ibu dengan ibu-ibu. Mudah-mudahan ini akan menghapus atau dapat mengurangi dosa-dosa kita di tahun yang lalu, sehingga di bulan Syawal yang fitri ini kita akan kembali menjadi manusia yang fitri, manusia yang bersih dari dosa. Demikian rangkaian acara kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Marilah acara ini sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Ini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Puasa 1 bulan lamanya, berzakat kita menurut perintah agama. Mari kita beridul fitri berbahagia, mari kita